الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan sebelumnya tentang nama-nama Allah yang terbaik, kita membahas tentang Al-Mu'izz dan Al-Mudzil, yang Allah yang maha memberikan kemuliaan dan yang menimpakan yaitu kehinaan. Kemuliaan kehinaan ini, kalau kemuliaan itu semuanya milik Allah. Apapun kemuliaan yang kita dapatkan adalah pemberian dari Allah. Sedangkan kehinaan didapatkan seseorang karena dia tidak mau mengikuti Allah dan tidak mau mengikuti Rasul. Jadi bukan Allah yang ngasih dia kehinaan, tapi dia menimpakan kepada dirinya sendiri kehinaan. Alhamdulillah. Yahdikumullah wa yuslih balakum. Sebelumnya juga telah kita bahas di mana saja letak kemuliaan. Yang jelas pada Allah, pada Rasul dan orang-orang beriman. Di situ lebih terkhusus kepada sahabat. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan di mana pula letak kehinaan. Yang mana kalau dilakukan maka jatuhlah seseorang kepada kehinaan. Hina dalam pandangan agama, bukan dalam pandangan manusia. Karena kemuliaan kehinaan tidak pada jabatan, tidak pada harta, golongan atau keturunan. Tapi kemuliaan dan kehinaan itu sejauh mana kita mendekatkan diri kepada Allah. Semakin dekat hubungan dengan Allah semakin mulia. Semakin jauh hubungan dari Allah semakin hina. Nah, di mana letak kehinaan itu? Yang pertama kita lihat surat Al-Qalam ayat 43 halaman 566. Ayat 43 halaman 566 surat Al-Qalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Khashi'atan absaruhum, pandangan mereka tertunduk. Kalaulah menunduk itu sebuah gambaran sebuah kehinaan. Tarhaquhum zillah. Ini yang muzil tadi. Jadi zillah, hina. Dan ditutupi, dilingkupi, diliputi oleh zillah, kehinaan. Di kondisinya kepala tertunduk dan diliputi pemikiran dan hati itu dengan kehinaan.
Yolah sabana hino awak kini koje. Ndak do saino tulai. Kata zillatun kalau ada pakai tanwin itu bentuk isimnya lah mubalaghah istilahnya. Isim mubalaghah ko lah tiba di puncaknya. Ndak do ino yang saino tulai. Kenapa? Wa qad kanu yud'auna ila sujudi wa hum salimun. Dan sungguh dahulu di dunia mereka telah diseru untuk bersujud kasih ke Allah. Wa hum salimun, dan mereka waktu itu dalam keadaan selamat, damai, ndak ada sejahtera lah. Tidak ada yang menghalanginya untuk sujud ke Allah tu sebenarnya. Tapi nya tetap tidak mau sujud. Makna sujud di sini adalah tunduk kepada Allah. Di mana letak kehinaan tu nanti? Ketika awak tidak mau tunduk ke Allah. Di sini gambarkan dengan sujud. Sujud itu posisinya kepala yang paling mulia dalam anggota tubuh manusia itu lebih rendah daripada tempat keluarnya buang air kecil dan buang air besar. Artinya mau menghinakan diri di hadapan Allah di dunia, nanti di akhirat Allah muliakan semulia-mulianya. Tapi kalau di dunia tidak mau awak menghinakan diri di hadapan Allah, menganggap diri awak mulia, kan sok awak nanya. Disuruh merendah ke hadapan Allah, tidak mau ada. Jadi ada akhirat kemudian amanah rimo, amanan sok-sok sari itu, nan sombong-sombong, nan tidak mau tunduk ke Allah. Ohnya sedang memacik, sedang menjabat, sedang sedang sibuk, sedang lai. Boleh ya. Tapi nanti di akhirat dia dalam keadaan khasyi'atan absaruhum. Pandangannya tertunduk. Talok naga ang kapalo gil. Mga mengecek, managa ang kapalo sana isal. Tarhaquhum dhillah, diliputi pula oleh kehinaan. Tak dosa ino tu leh. Dek sia gara-gara tak mau tunduk ke Allah. Lah disampaikan dulu awak tak membuat agama dah. Awak disuruh maikui-ikui saja. Maikui, barakalah payah no maikui. Nabi lah do muko, tiga maikui-ikui. Kecuali awak disuruh buat ipan yang aja. Tapi orang ko tagia-tagia lo membuat. Kan itu. Ikui salah tinggal jalan. Kama banu Nabi, kui. Baca ruanu Nabi, kui. Ikui saja. Tapi kan manusia tidak mau ikut. Itu masalahnya. Dia tidak mau tunduk. Sedangkan dia salimun. Ini dalam keadaan sejahtera. Tidak ada penghalangnya untuk anda ikut itu. Alasan dia awak tidak taat ke Allah kini, cuba. Tidak mau tunduk ke Allah itu apa alasan? Hidup payah. Ya. Payah hidup. Kalau tidak kerja awak, kalau istilahnya, kalau tidak mengakeh, tidak makan. Allah datangkan Nabi Isa. Mana payah hidup pada Nabi Isa? Nabi Isa hidupnya buronan sampai meninggal. Sampai diangkat ke langit. Buron. Tidak punya rumah. Dia rumah Nabi Isa ko atoknya langit saja. Lantainya bumi. Di madapek saja. Wak buronan. Di kaja-kaja tari. Di orang-orang.
tentara-tentara Romawi waktu itu. Awak ndak ada orang ngajak-ngajak awak. Kalau buronan kau le talaki mencari keparak ke? Ndak ada talaki. Tapi ndak alasan untuk tidak mentaati Allah. Awak penyakitan, awak sakit-sakit, ndak mungkin taat ke Allah dah. Allah datang Nabi Ayub. Mana susah hidup pada Nabi Ayub? 16 tahun sakit. Coba. Berapa penyakit waktu bandingnya Nabi Ayub. Tapi apakah Nabi Ayub gara-gara itu tidak taat ke Allah? Ternyata beliau tetap taat ke Allah. Tidak mengurangi, bahkan Nabi beliau punya tugas lo, barik lo tugas beliau. Mendakwah lo. Dan tugas tidak tinggal. Awak sibuk mengurus negara. Salawih ke negara apa kamu urusnya? Allah datang Nabi Sulaiman. Mana sibuk je Nabi Sulaiman? Nabi Sulaiman dah orang saja diurusnya dah. Ada jin gai, ada binatang. Mana sibuk? Murih negara, awak pimpinan negara, kini alasan ke tidak sempat untuk mentaati Allah tah. Amanan sibuk wak jo Nabi Sulaiman kira-kira awak rumah anak berapa? Paling banyak salapan baru kan. Nang rekor baru kan. Salapan. Anak lain 5 ampe. Alah sibuk lah tu. Tak talaki ke masjid gara-gara anak nombor 5 ko le. Ibu Sulaiman berarakyat. Tidak menghalangi beliau dalam taat. Sesuatu alasan lah. Tadi miskin, datang Nabi Isa. Sakit-sakit, datang Nabi Ayub. Sibuk murih negara, datang siapa? Datang Nabi Sulaiman. Alasan. Apa alasan untuk hendak taat? Awak pegawai, okeylah. Tadi kan rajo. Awak pegawai sibuk pegawai kau awak disuruh atasan kan kemari kau sehingga hendak talaki salat kan hendak talaki kau semacam sibuk. Allah datang Nabi Yusuf. Nabi Yusuf tu menteri pembendaharaan negara. Dan diurusnya makan orang cik negara. Awak murih makan siapa? Manan sibuk murih makan cik negara 7 tahun. Bayangkan musim kelaparan berapa namanya? 7 tahun. Mulai lo dari persiapan menanamnya, menyimpan gandumnya 7 tahun. Berarti sampai balik tahun. Cik negara tu nak diurih makan. Ikut amu pas corona ndak tiba. Nan patut dapat ndak dapat ke dah. Alah heboh lah gara-gara itu kadang. Nan sabalah dapat nan sabalah sikoi ndak. Heboh nah. Cik negara. Alu manga-manga gaje corona namanya. Ndak ada iya, ndak ada nan tumbuh. Baralah kasibuk. Tapi Nabi Yusuf tetap bisa mengajak orang kepada Islam. Nan karajo ndak ada tinggal. Mana sibuk cuba. Kan tu ketek nah. Baraga nang kan tu 10 kali 2 balik lah sibuk lah. Ku negara nang kedurinya makan dulu lah. Tak ada alasan untuk tak tunduk ke Allah. Makanya kalau masih mencari-cari alasan lain.
Dan di akhirat tidak bisa mailak. Makanya khasyi'atan absaruhum, tertunduk pandangan. Adalah sana. Tarhaquhum zillah, pikiran jawatilah yo sabanaino kini. Kalau lah itulah tabi sasa, tabi rawang, tabi iko. Itu balai. Yo alai. Kadipangan lain, tidak bisa balik ke dunia itu. Untuk memperbaiki itu tidak ada. Jadi di mana tak kehinaan tu? Ketika awak tidak taat kepada Allah. Kemudian kita lanjutkan dengan surat Yunus ayat 27. Halaman 212. Ayat 27 halaman 212. Walladzina kasabus sayyi'at, dan orang-orang yang berbuat kejahatan, jazaa'u sayyi'atim bimithliha wa tarhaquhum zillah. Balasan kejahatan yang setimpal bagi mereka itu akan mendapat balasan kejahatan yang setimpal. Dan mereka tarhaquhum zillah, diliputi oleh kehinaan. Sianan hino pelaku maksiat. Kalau nan tadi ndak muah disuruh. Kalau yang surah Al-Qalam disuruh sujud ndak muah sujud. Disuruh tunduk ndak muah tunduk. Ndak mau tunduk kepada Allah dan Rasul. Kalau ikoko ndak muah hitagah. Jan buai itu buai jo kan ndak muah hitagah. Nanti ndak muah surah, nanti ndak muah hitagah. Sama-sama dapat kehinaan. Ndak muah disuruh dapat kehinaan, ndak muah hitagah dapat kehinaan. Ma lahum minallahi min 'asim. Tidak ada bagi mereka seorang pelindung pun dari azab Allah tadi. Ka'annama ughshiyat wujuhuhum qit'am minal laili muzlima. Seakan-akan wajah mereka ditutupi dengan kepingan-kepingan malam yang gelap gulita. Ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Mereka itulah penghuni neraka dan mereka kekal di dalamnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ayat ini menjelaskan kehinaan bagi pelaku dosa yang tidak muah ditagah. Jangan ini kerajonjo, jangan ikoi kerajonjo, jangan riba kerajonjo. Jangan zina di kerajuan jauh. Jangan ini di kerajuan jauh. Nanti akan dapat balasan yang setimpal dan mereka diliputi zillah, kehinaan. Kalau tidak muah wa itagah di Allah, hina nanti dia. Nampak hina itu tapi nanti di akhirat nan sabana hina. Di dunia pula hina sonanya. Lah hina. Apalagi nanti di akhirat. Dan dijelaskan oleh para ulama, kehinaan itulah dimulai dari dunia. Dalam hatinya, kepalanya begitu, bertambah umur, bertambah penyesalannya.
Tapi ditutupinya. Ditutupnya. Ditanyaan ke orang pelaku maksiat tu, dalam hati kecilnya, hati ketek ku nak sari duto. Ado sasa tu. Cuman katobat gengsi lah. Atau masih ikut huru hara je. Masih mengikut-ikut tagih-tagih aja. Tapi nana hati ketek sanalah nulak indah lain. Tapi belum sempatnya bertaubat, datang kematian. Tentu datang kehinaan lah. Beban dosa aku lah dibawanya sawananya kamakai, dilah dijujuangnya. Baik di kepalanya, baik di hatinya, baban barik dinya dosa tu. Lah terasa tu pas hidup. Apalagi pas kematian datang. Datang kematian tu, dosa tu ndak tangguang membebani duit tu. Ialah jadi baban gadang tu. Suatu momok yang sangat menakutkan dosa tadi. Sehingga disebutkan dalam surah Al-Mu'minun, hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un. Sehingga apabila datang kepada mereka kematian, mereka berkata rabbirji'un, menangis. Ya Allah, balian ke dunia ya Allah. Balian hidup ke dunia ya Allah. Kamanga la'alli a'malu salihah fima tarakt, agar aku bisa beramal saleh nan dahulu ambo tinggalkan. Alun sempat mengarajuan tu manyasadek meninggal amal. Dulu niat ke taubat, alun jadi taubat. Dulu niat ini, alun jadi. Amal-amal saleh wa ingin tapi alun wa kerajuan. Nyasa. Baban. Apalagi nanti dalam kubur. Itu kan kematian. Dosa tadi, sayiat tadi. Kejahatan tadi itu. Dalam kubur itu datangnya, disebutkan dalam hadis, dengan bentuk yang buruk, busuk, menjijikkan. Orang sudah buruk, busuk, menjijikkan. Mengawani lo dalam kubur itu. Siapa kamu? Sungguh wajahmu sangat jelek, sangat menjijikkan. Celaka kamu, kecil. Kan aku amal burukmu ketika dulu di dunia. Kan aku yang kamu perbuat dulu. Sehingga aku menjadi seperti ini. Baralam dalam kubur. Wallahu a'lam. Menjelih melaki hari kiamat. Lita lo agak semalam lalu jurang buruk, busuk, menjijikkan. Talok doh. Lalu jorang rumah hitam, gigino panjang, buruk bentuk, baunya busuk, badannya penuh jo belatung, menjijikkan lo. Paguk-paguk nak lo, kata lo. Itu kan gambaran dunia. Di kubur lebih parah dari itu. Diriangnya tarih di dosa tu. Kamu apa? Berbangkit nanti di mahsyar. Disebutkan dalam riwayat Ibnu Majah, hadis riwayat Ibnu Majah. Bagian dongnya semakin gadang dosa tu, semakin gadang lo badan lo. Badukuang. Kama painya badukuang di kudua tu. Bagayui tarihnya. Kalau gadang lo satu itu gadang lo tambah payah orang kau. Bakok pai-pai jong kau tarih. Yo kan ambo karajong kau dulu di dunia aja. Alun masuk neraka. Artinya apa?
diliputi kehinaan. Di dunia hina, pas mati hina, dikubur hina, pas bangkit pun hina. Bantu pun diliputi kehinaan. Hanya saja ada pembahasan tafsir. Cari ayatnya. Walladzina kasabu. Beda aja walladzina tasabu. Pakai alif. Pakai ta. Iktasabu. Ada lo kasabu, ada iktasabu. Kita ulama beda. Kalau kasabu ko usahanya seketik. Kalau iktasabu usahanya bersungguh-sungguh. Maknanya usaha seketik kok. Dan orang-orang bahas usaha seketik dalam kejahatan, berbuat jahat. Makna bau usaha seketik. Lah biasa dinya buat jahat. Ada orang kau berfikir bana lu kau buat jahat. Yo bare dinya tetap paso bana. Beda tu. Kalau ikoko lah bantu anunya. Lah cuai asa buat dosa. Tak ada sagan. Baduto kai tak malu. Mengicuah kai orang tahu rami. Tak ada malu kai lah. Atunan kasabu kecil. Kasabu sayyiat. Tak ada malu kan. Jalihlah ketahuan maliang. Galak je baru. Galak aja baru. Galak je marahai-rahai. Masih sempat je posting-posting baru. Bentuklah tak ada malunya. Lah ringan sedihnya baik dosa. Baduto ke nak malu lah. Mengeluarkan hukum yang bertentangan dengan agama ke tak takut lah. Jadi kau bertentangan dengan agama tak takut ke nak. Mengecek ke lah tak bawa diangok saja. Istilah awak ni. Mengecek ke kau batu kau indak ada fikiran lah. Nang katuju. Orang-orang kau nanti akan diliputi kehinaan. Tak ada yang akan menolongnya dari azab Allah nanti. Siapa pun tak ada yang akan bisa menolong dah. Orang nan lah balantehangan, tak ada malu buat dosa lah. Tak ada yang akan menolong. Kalau orang buat dosa jo takut-takut tu, ada jo harapan dapat syafaat. Tapi kalau orang-orang yang ialah tabak dia air lah cuai sewek dosa ko ndak ada nang bisa menolongnya dari azab Allah. Tu kecil Allah. Ndak ada nang menolongnya lai dah. Adijan berbuat dosa tu jangan ringan-ringan mek. Awak memang ada berbuat salah. Tapi tersalah. Talongsong. Beda tu. Tapi kalau lah bantuan namanya salahnya. Ya, lah makan harian lo buat macam itu. Ndak ada malunya lah. Itu jadi. Bahkan disebutkan di situ ka'annama ughsyiyat wujuhuhum qit'an minal laili muzlima. Seakan-akan wajah mereka ditutupi dengan kepingan-kepingan malam yang gelap gulita. Kalau malam tu kalah kalam je sana. Aku bah tutui lo, jo tembok-tembok hitam. Tambah tutui nanya. Tambah kalamnya. Jaleh lampu lah mati. Hari kalam pici. Awak hitam, pakai lo baju hitam. Ditutui lo di dinding-dinding hitam. Maka nampak dia orang lain. Saking hitamnya, saking kalamnya. Saking maknanya tidak do ino saino ino tu lai doh. Jadi dunianya galak aja baru. Tapi di akhirat ulaika ashabun nar. Mereka itulah orang yang penghuni neraka. Hum fiha khalid. Bahkan dijelaskan siko mereka kekal. Siapa yang kekal neraka? Berbuat dosa ndak malu.
Ndak ada takut lah buat dosa. Ndak malu buat dosa lah. Kecil Allahnya kekal di neraka. Semoga Allah lindungi awak. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan dengan selanjutnya. Surat Al-A'raf 152. Ayat 152. Halaman 169. Innal ladzina ittakhadzul ijla, sesungguhnya orang-orang yang menjadikan patung anak sapi sebagai sembahan, sayanaluhum ghadabum mir rabbihim, kelak mereka akan menerima kemurkaan dari Rabb mereka, wa zillatun, ini zillah, dan kehinaan, wa zillatun fil hayatid dunya, kehinaan dalam kehidupan dunia, wa kadzalika najzil muftarin, demikianlah kami membalas orang-orang yang berbuat kebohongan. Soalnya bukan kebohongan, muftarin ini artinya suku mengada-ngada sesuatu. Ndak ada bado-adoan. Ndak ada dalam agama babuek-buek. Hanya muftarin. Di sini berbicara tentang orang Yahudi, Bani Israel. Bani Israel ko dulu nyolah menyembah Allah. Ketika diajak beriman oleh Nabi Musa, nyolah beriman di Mesir. Kemudian dikeluarkan dari Mesir, diselamatkan dan ditenggelamkan Fir'aun di Laut Merah. Setelah itu Nabi Musa pergi ke Bukit Tursina. Berapa lamanya? 40 hari. Selama 40 hari itu Bani Israel ko kanlah beragama tauhid. Datanglah Samiri 40 harinya aguyah lo iman ko balia. Samiri ko membawa patung anak sapi dari Ameh dibuatnya. Dan kalau secara teknologinya patung anak sapi itu kan mulutnya terbuka, dibuatnya di siko sejenis peluit, kalau lalu angin berbunyi. Patung bisa berbunyi. Kebodohannya waktu itu. Ala yang anggap nalo Tuhan. Basambah lelah di Bani Israel, tapi tidak sadonya lah. Sebagian. Maka mereka mendapat kemurkaan dari Rabb mereka dan zillah dan kehinaan. Hinonya. Artinya sianan hino di siko menukar tauhid dengan syirik. Orang yang menukar tauhid dengan syirik akan hina. Di akhirat dapat kemurkaan, di dunia dapat kehinaan. Sia yang kehina ko nyolah beragama tauhid, nyolah tahu jangan batua. Sudah tu batu kalau balia junan syirik. Aku hina jadinya. Kamu saji taruh beribadah. Membaca la ilaha illallah taruh. Tapi kalau hilang barang, datang je orang santiang kema barang mak di bono gonya.
batu kai lo sekali. Kau hina hidup ni. Kemurkaan dari Allah datang, kehinaan pun datang. Awak lai bagamu tauhid. Awak mengaku beragama tauhid. Tetapi kalau lah kau nikah anak bapa calik lo foto baca calik namo. Li cocok gonya. Kalau mencalik foto no ko rasa kau basi arak seno go. Tahu lo nyonya yang gaib nan kata jadi. Awak tuka yang tauhid tujuh syirik-syirik. Hari lama ndak hujan. Nan di kampung kau mau saji tarikh salat. Pedeklah lama ndak hujan batanam lo batang pisang di batang air tu. Tujuan nak turun hujan. Batu kain lo je syirik. Kan jatuh balik dari tempat yang tinggi ke tempat yang hina. Tauhid tu satinggi-tinggi ilmu. Satinggi-tinggi ilmu tu tauhid. Sarandah-randah dari kehinaan tu paling hina tu syirik. Dari paling tinggi jatuh ke paling rendah. Ana buruk pada itu, ana nino pada itu. Dari saat tinggi-tingginya ke sarandah-randahnya. Dari orang terkaya di dunia jadi tukang pemulung sampah. Kalau istilah dunia ni orang terkaya di dunia tu mah. Mangane di mana kini tukang biak sampah. Bah, dulu bangsa hidupnya. Bah kok bisa? Entahlah. Dari orang yang bertauhid tempat tinggi sampai ke orang berbuat syirik tempat paling rendah. Ajan dicampur-campuran, itu maksudnya. Kalau campur-campur aja ke tauhid, kau je syirik. Hina balik. Kok yos lay sempat bertaubat, kok sadang berbuat syirik tu mati bah. Awaklah jalih disuruh meminta hanya kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya padamu menyembah, hanya padamu minta tolong, hanya padamu, hanya. Kau datang juga ke kuburan. Nan kecek orang keramat lah. Kuburan keramat kau apa kau? Yo untuk mencari barakai. Barakai dari syekh itu, syekh ini. Dengan barakai kau apa kau? Untung-untung. Dengan keberkahan syekh kau nanlah meninggal kau. Sabuilah keinginan tu. Jatuh lo balik kesyirikan. Itu sudah tu salah lo lihat. Tiba orang azan salah lah. Sudah orang azan ke kubur tu lo balik. Manga mau ditutup. Nyalah baiman je Nabi Musa. Pai Nabi Musa sebentar 40 harinya ala syirik lo balik. Jatuh kepada kehinaan. Ajan awak menjatuhkan. Nang jatuhan tak bukan Allah. Awak nak menjatuhan diri awak. Allah lah meletakkan awak di tempat yang paling mulia dalam tauhid. Tapi awak jatuhan je diri awak dalam kehinaan. Di dunia dihinakankah? Disebutkan ya. Zilatun fil hayatid dunia. Kehinaan di dunia. Bainonya orang ko, Bani Israel ko. Nyo kan mengagung-agungkan anak sapi. Lah dianggapnya lo Tuhannya anak sapi. Sapi saja. Dan ketikanya lah bertaubat, Allah terima taubatnya. Tapi di hati itu tentu masih ada sisa-sisa kemuliaan sapi kan. Datang perintah Allah. Idh qala Musa liqaumihi innallaha ya'muru an tadhbahu baqarah. Sungguhnya Allah menyuruh kalian untuk menyembelih sapi betina. Allah menyuruh menyembelih sapi.
Kalau istilahnya bantu patih di siang hari bagi Bani Israel waktu itu. Awak patangko memulia-muliana sapi, sambah-sambah sapi. Kini disuruh mandabiah. Akhirnya, qalu atattakhizuna huzwa? Mereka berkata, kau polo-oloan kami hai Nabi Musa. Kan dia bantu di polo-oloan. Ada orang sudah ngecek, hilang pitihnya saem. Tak ada no pitih lah. Orang tahu sabalik pitihnya hilang saem. Datanglah kawan beliau, salang pitih dekat saem lah. Kecek lah. Orang lah tahu sababnya hilang pitih saem wah. Datang orang nyalang, salang pitih dekat saem lah. Kecek lah. Apa soalnya baik? Apa lo anambo je nak kau itu. Allah dia yang polo je mulai. Nabi Bani Israel ku menyembah sapi, apa suruh dia biar polo-loan kami Nabi Musa aja. Kan nampak kehinaan. Cuman deknya ndak amuah. Banyak tanya. Di banyak tanya Bani Israel ku dek niatnya mailak. Banyak tanyanya. Wahai Nabi Musa, tanyalah ke Allah. Mahi, bagaimana ciri-cirinya? Andak tua, indak lo mudona. Antara itulah. Niat nak mailak kau. Jangan disuruh. Atu balai ma launuha. Ba warnanya, niatnya nak mailak. Warnanya safra faqi'un. Kuning keemasan yang terang. Ala payah lo cari sapi nan kuning keemasan. Bertanya lo balik. Ndak jalihna di kami lah doh. Jalihlah balik ba bantu ba ciri-cirinya. Belum pernah membajak ke sawah. Payah lo mencari waktu tu mencari sapi yang belum pernah membajak ke sawah. Sabananya kalau taat-taat salahnya sembelih sapi betina, ambil sapi betina dah biasa selesai. Tapi dek banyak tanya untuk mailak-ilak ke. Tambah payah jadinya. Pasal cari nandak tua, nak lo mudona. Cari lo warna nang kuning keemasan. Apa cari lo nan belum pernah membajak ke sawah. Apa ya jadinya? Tapi sebagian orang dipelesetkannya. Sebagian orang yang mungkin tujuannya kepentingan. Dipelesetkannya. Ayat ko. Tak boleh banyak tanya. Jadi Bani Israel beko. Kalau ada perintah kerajaan salah, jangan tanya-tanya. Tak ada itu pemahamannya. Bani Israel kau bertanya untuk mailak bajan disuruh. Kalau orang banyak tanya untuk mamadean kaji, tak ada. Ada seseorang mubalih lah dulu ustaz menerangkan tafsir Al-Fatihah. Bertanyalah ini dah tua beliau. Cuma ustaz kau tak tahu nak bertanya kau dah tua. Tanya cik ustaz, makasihnya ikut ustaz. Karena mau mendengar pengajian di tempat lain, ayatnya maksudnya karena kecek ustaz tu mau kalau di ustaz lain lah. Tu jawab ustaz kau. Tak boleh agama kau banyak tanya-tanya dah. Bentuk Bani Israel buat kau. Orang Yahudi. Nah iyalah ranggah dah tua tadi kecek orang Yahudi. Ambo bertanya ustaz. Dah tinggi dia ranggah naik gulanya. Bertanya bukan untuk mau uji ustaz, tapi ambo bertanya mama adean nanti ambo. Nak tambah yakin ambo jo ilmu ambo, ndak untuk mau uji ustaz dah.
Jadi jangan salah paham, banyak tanya di situ tu untuk mailak Bani Israel ko. Jangan sampai disurah banyak tanya. Kalau awak banyak tanya untuk meyakinkan, disuruh. Obat dari kebodohan itu adalah bertanya. Ya awak tak tentu, tak lemah bertanya dah. Itu bodoh, saya tarik lagi. Tambah tak tentu. Saya kok. Itu maksudnya kira-kira. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itulah kira-kira lebih kurang. Kehinaan itu ketika tidak mau disuruh oleh Allah. Atau tidak mau hitagah. Atau menukar daripada tauhid dengan kesyirikan. Disitulah letak kehinaan di antaranya. Banyak lagi. Tapi sampai situ saja dulu. Kehinaan didapatkan oleh orang-orang yang seperti yang kita jelaskan tadi. Terlebih dan terkurang mohon maaf. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.